Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Nah, video kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang wanita yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kesaksian hidupnya ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita saksikan videonya sebagai berikut. Sebelum jadi seorang pengikut Kristus, saya adalah seorang Muslim yang benar-benar taat. Saking saya cintanya kepada Muslim, anak saya yang pertama itu saya kasih nama Muhammad Al-Riansyah. Saya begitu mengagumi Nabi Muhammad. Yang kedua itu saya kasih nama Putri Al-Riansyah, dan yang Putri Riani Rahmadani, dan yang ketiga saya kasih nama Dinda Aryani. Sampai satu hari di bulan Juni 2014 saya berencana untuk pergi umroh. Saya pergi umroh, jadi pas saya mau pergi umroh itu Tuhan izinkan uang saya yang seharusnya saya setor itu kurang gitu. Akhirnya saya pinjam sama teman saya yang seorang Kristen gitu ya. Saya bilang saya mau pergi umroh tapi uangnya kurang gitu, saya bilang. Lalu gak tahu ya, dia baik banget gitu, dia langsung kasih gitu, dia transferin, terus dia bercandain, kamu gak mau jadi Muslim, aku bilang gitu pas saya mau pergi. Lalu dia bilang, kamu pergi, kamu berdoa di sana, kamu cari kebenaran. Kalau untuk menjadi seorang Muslim itu tidak mungkin, karena saya terlalu cinta Yesus. Lalu mungkin dia saat itu ngomong biasa aja nyampeinnya ke saya, tapi di hati saya itu kayak tertancap gitu. Tapi saya abaikan saja gitu loh. Jadi Juni itu saya tetap pergi umroh. Lalu saya pergi umroh, sampai di sana di hari pertama biasa kita menjalankan rutinitas ibadah, hari kedua, hari ketiga, dan di hari yang keempat, Bapak Ibu, saya itu hotelnya di Grand Zamzam. Grand Zamzam itu di Mekah, jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman itu kedengeran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar, saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Lalu entah apa, saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas. Suara itu seperti, kamu lihat, manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Saya ketakutan kan dengar suara itu. Apa iya? Ini suara apa? Masa pengumuman di kamar saya pengumumannya aneh, gitu loh. Itu tapi jelas sekali gitu di telinga saya, Bapak Ibu. Saya abaikan, tapi hati saya sudah mulai guncang, sudah mulai galau. Karena saking saya penasarannya, saya turun lagi. Jadi hotelnya itu hotel, terus mall, terus jalan aja sedikit itu Mekah. Saya jalan lagi, saya pergi lagi ke Mekah, saya umroh lagi, saya melakukan tawaf lagi. Karena saya penasaran, saya buka, saya singkapkan gitu. Benar memang batu hitam gitu. Terus, tapi kan pergi umroh itu 14 hari, itu baru hari keempat. Saya sudah galau, sudah bimbang gitu. Tapi tetap saya melakukan dan menyelesaikannya dengan ya sudah gitu, dengan kegalauan itu. Saya pulang ke Indonesia, saya nggak cerita sama keluarga saya. Saya nggak ngomong sama siapapun. Saya simpen sendiri dengan di hati yang terus berkecamuk gitu. Terus saking saya penasarannya, saya mesti nanya ke siapa ya.
Tapi sekarang kan gampang Bapak Ibu, informasi gampang kita dapatkan di handphone gitu. Lalu saya buka handphone, saya cari di YouTube gitu. Saking saya penasarannya, ada nggak guru besar, Pak Kiai dari Muslim masuk ke Kristen gitu. Saking saya penasarannya. Lalu di YouTube itu yang keluar Bapak Saifuddin Ibrahim. Di situ beliau sedang mengajar, sedang menerangkan bagaimana Muslim, bagaimana Kristen, di situ sedang menjabarkan gitu. Yesus itu mengajarkan kasih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Bergetar hati saya mendengar itu. Merinding rasanya. Ini Yesus ini yang teman saya bilang itu tuh. Terus maaf, di ajaran agama saya yang dulu di Muslim, kalau menikah itu boleh lebih dari 3 kali. Jujur saya nggak sanggup gitu loh sebagai seorang wanita. Nggak mau lagi juga dimadu. Lalu di kekristenan itu diajarkan menikah itu sekali seumur hidup. Wah, dahsyat nih ajaran gitu. Saya belajar, mulai baca Alkitab dengan diam-diam gitu. Saya coba mulai nanya-nanya teman-teman saya yang pengikut Kristus gitu. Lalu saking saya penasarannya, itu berjalan itu Juni, Juli, Agustus. Di bulan Juni dan Juli itu, saya bilang sama teman saya, kamu gerejanya di mana? Dia sebutin salah satu gereja, itu saya bilang, gue boleh nggak ikut ke gereja lo? Karena keingintahuan saya yang besar sekali tentang si Yesus itu gitu loh, si sosok yang membuat hati saya langsung jatuh cinta gitu. Kok bisa ada orang ditampar pipi kanan suruh ngasih pipi kiri? Wah, saya semakin penasaran. Semakin saya tahu lagi, banyak hal-hal yang saya bertambah cinta saya gitu sama sama sosok Yesus ini. Lalu pertama kali saya masuk ke gereja seumur hidup saya bingung. Karena di gereja itu pas saya lihat gelap. Terus cewek sama cowok itu nyampur bersatu gitu. Mereka sedang kayak bersukacita. Lihat di depan itu ada band, ternyata mereka sedang melakukan pujian penyembahan. Saya nggak ngerti. Di kiri saya lagi ada yang nangis, ada yang sorak-sorai. Oke, saya ikutin aja. Itu kepala saya pusingnya luar biasa. Nggak tahu kenapa gitu. Karena kan saya terbiasa dengan kalau saya sholat itu hening. Jadi cewek-cewek, cowok-cowok dipisah gitu. Suci dalam keadaan suci gitu. Nah, terus berikutnya saya minta ikut lagi ke gereja. Lagi saya semakin cinta, saya semakin tahu gitu ya. Saya dapetin salah satu gereja, terus saya bilang saya mau daftar sendiri ke resepsionisnya. Terus akhirnya dijadwalin kita untuk dibaptis. Tanggal 27 September saya dibaptis Bapak Ibu 2014. Hari Minggu. Saya dibaptis, saya dikasih nama Naomi. Demikian teman-teman kesaksian dari seorang perempuan yang dulunya penasaran dengan nama Yesus dan pada akhirnya dia memilih atau memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus secara pribadi, mereka akan dijamah oleh Tuhan dan mengenal Sang Juru Selamat. Satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam Keporohan.